Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 5A akan menjelaskan tentang etika dan literasi digital. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk materi pertama, yaitu pengertian etika dan literasi digital yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, bismillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika digital dan juga literasi digital. Nah, apa sih etika digital itu? Etika digital merupakan serangkaian aturan atau prosedur yang dibuat untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi digital. Etika ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berinteraksi sosial di dunia maya, menekankan kesopanan, kesusilaan, dan tanggung jawab moral. Nah, etika digital juga mengatur bagaimana seseorang menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab, agar interaksi di dunia maya tetap aman, nyaman, dan bernilai positif. Nah, etika digital ini dibuat untuk menghindari kerugian dan dampak negatif di dunia maya. Etika ini mencangkup pada perlindungan privasi, keamanan data, sikap bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi, pencarian kebenaran informasi, serta pencegahan cyberbullying dan juga pelecehan online. Etika digital membantu mengarahkan individu sehingga interaksi di dunia maya menjadi positif dan juga menghormati norma sosial. Nah, selanjutnya ada pengertian literasi digital. Nah, literasi digital ini dipopulerkan sejak tahun 1997 oleh Paul Gilster. Nah, Gilster ini menjelaskan bahwa literasi digital itu merupakan kemampuan atau keterampilan seseorang untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif dan efisien dalam berbagai format. Nah, Martin menjelaskan lebih rinci bahwa literasi digital merupakan kemampuan individu untuk menggunakan alat digital secara tepat sehingga ia terfasilitasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis sumber daya digital agar membangun pengetahuan baru, menciptakan media berekspresi, berkomunikasi dengan orang lain, dan mewujudkan pembangunan sosial. Nah, literasi digital ini merupakan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital dari berbagai sumber. Nah, literasi digital ini melibatkan pengetahuan teknis, pemahaman konten digital, dan kemampuan menilai kredibilitas informasi agar dapat menggunakan teknologi untuk menemukan, menggunakan, dan menyebarkan informasi secara bijaksana. Literasi ini juga mencangkup aspek etika, keamanan, dan perlindungan diri dalam dunia digital. Nah, literasi digital ini adalah kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif, termasuk membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Nah, jadi etika digital itu adalah tata nilai dan norma yang mengatur perilaku seseorang saat menggunakan teknologi digital dan juga internet gitu, mencangkup pada penghormatan terhadap privasi, pengamanan data, penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, verifikasi informasi, pencegahan cyberbullying, dan juga pencegahan pelecehan online. Sedangkan literasi digital merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital secara efektif yang meliputi kemampuan membaca, menulis, memahami konten digital, mengevaluasi, dan juga penggunaan teknologi untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Tuh, jadi etika itu adalah aturannya dalam media sosial gitu ya, dalam menggunakan teknologi digital, sedangkan literasi digital merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembali tentang prinsip-prinsip etika digital pada anak. Yang pertama, ada ajarkan pentingnya privasi dan keamanan online. Privasi dan keamanan online sangat penting dalam dunia digital yang terus bertumbuh. Ajarkan anak-anak untuk menjaga privasi mereka dengan tidak membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau tanggal lahir di platform online yang tidak dapat dipercaya. Jelaskan betapa pentingnya menggunakan sandi yang kuat dan tidak membagikan kepada siapapun. Yang kedua, ada berbicara tentang jejak digital. Ajarkan anak tentang jejak digital, yaitu tentang
fakta bahwa segala sesuatu yang mereka posting di internet dapat ditemukan dan dilihat oleh orang lain. Berbicaralah tentang pentingnya memikirkan sebelum memposting dan bagaimana tindakan online mereka saat ini dapat mempengaruhi masa depan mereka. Bimbing mereka untuk membangun reputasi digital yang positif. Yang ketiga, ada menghormati hak cipta. Mengajarkan anak-anak tentang hak cipta adalah langkah-langkah yang penting dalam mengajarkan etika digital. Jelaskan kepada mereka bahwa karya orang lain seperti foto, video, atau tulisan memiliki hak cipta dan tidak boleh digunakan tanpa izin. Ajarkan juga kepada mereka untuk selalu memberikan kredit kepada pemilik karya saat mengutip atau menggunakan konten orang lain. Yang keempat, ada berbagi dengan bijak. Ajarkan anak-anak untuk berbagi dengan bijak di dunia digital. Jelaskan bahwa apa yang mereka bagikan dapat memiliki dampak yang besar pada diri mereka sendiri dan orang lain. Ajarkan mereka berpikir 2 kali sebelum mengirimkan pesan atau memposting sesuatu yang bisa melukai perasaan orang lain. Dorong mereka untuk menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif seperti berbagi pengetahuan dan menginspirasi orang lain. Yang kelima, ada menghadapi perundungan. Perundungan digital adalah masalah serius yang harus diajarkan kepada anak-anak. Bimbing mereka untuk mengenali tanda-tanda perundungan dan memberitahu orang dewasa jika mereka melihat atau mengalami perundungan tersebut. Dorong mereka untuk menjadi pahlawan dalam menghadapi perundungan dengan mengambil tindakan yang tepat dan mendukung teman-teman mereka yang menjadi korban. Yang terakhir, ada memahami manajemen waktu. Ajarkan anak untuk mengelola waktu yang mereka habiskan di dunia digital. Ajarkan juga pentingnya melakukan tugas-tugas penting seperti belajar, berolahraga sebelum menghabiskan waktu di depan layar. Dorong mereka untuk membatasi waktu penggunaan media sosial dan game online agar tetap seimbang antara kehidupan online dan kehidupan nyata. Saya Masna Askia Ramadanti akan menjelaskan tentang pelanggaran etika digital. Pelanggaran etika digital merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau kode etik yang berlaku dalam penggunaan teknologi digital. Saat ini, media sosial sangat memberikan kebebasan berekspresi, namun kebebasan tersebut seringkali disalahgunakan oleh penggunanya sehingga menyebabkan terbentuknya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran etika digital. Terdapat 7 pelanggaran etika digital yang akan saya jelaskan. Yang pertama, penyebaran berita palsu atau hoax. Penyebaran berita palsu atau hoax ini merupakan pelanggaran etika digital yang sangat berbahaya karena akan menyebabkan kecemasan di masyarakat. Hoax atau berita palsu ini biasanya disebarluaskan untuk tujuan tertentu seperti politik, sosial, dan tujuan-tujuan tidak baik lainnya. Yang kedua adalah ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini merupakan pelanggaran etika digital berupa hinaan, pelecehan, provokasi terhadap suku, agama, ras, gender, maupun orientasi seksual gitu. Nah, hal ini biasanya tertujukan pada suatu individu atau kelompok. Pelanggaran etika digital selanjutnya adalah cyberbullying atau perundungan digital. Nah, tindakan ini merupakan tindakan yang menghina, mengejek, mengancam, atau menyebarkan aib melalui media sosial. Selanjutnya ada pelanggaran hak privasi. Pelanggaran hak privasi ini merupakan penyalahgunaan media sosial untuk eksploitasi data pribadi seperti alamat, nomor telepon, lalu ada juga foto diri tanpa seizin pemilik aslinya. Biasanya untuk kepentingan komersil atau kepentingan tidak baik lainnya. Terus lalu ada plagiarisme konten. Nah, plagiarisme konten ini merupakan pencurian konten atau peniruan konten yang akan diunggah ulang oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pembuat konten aslinya gitu. Terus selanjutnya ada cybercrime atau kejahatan siber.
Nah, cybercrime ini merupakan aktivitas ilegal yang dilakukan di media sosial untuk yang merugikan individu atau suatu kelompok atau organisasi. Nah, contoh dari cybercrime ini apa sih? Pertama kayak ada phishing. Phishing itu merupakan penipuan daring yang dimana penipuan itu biasanya mencuri data pribadi kayak kata sandi, lalu juga biasa digunakan dalam pencurian informasi kartu kredit. Terus selanjutnya ada ransomware. Ransomware ini merupakan pembajakan perangkat lunak yang dimana pembajakan itu akan mengunci data pribadi si pengguna. Nah, biasanya untuk membuka kembali si data pribadi tersebut, si pembajak ini akan meminta tebusan gitu. Lalu ada juga contohnya itu penipuan daring. Nah, biasanya kayak investasi bodong, lalu ada pencurian identitas, itu termasuk ke dalam cybercrime atau kejahatan siber. Nah, yang terakhir itu ada penggunaan AI secara tidak etis. Contoh pelanggarannya seperti penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang melanggar moral, terus hukum dan norma sosial. Terus juga ada penggunaan data pribadi tanpa persetujuan. Lalu ada diskriminasi algoritma dari hasil keputusan AI. Lalu bisa juga penyalahgunaan teknologi dalam identifikasi wajah atau pengenalan wajah yang biasanya dilakukan oleh AI, dan pengenalan wajah itu digunakan untuk mengawasi individu gitu tanpa seizin pemilik wajah aslinya. Demikian penjelasan saya tentang pelanggaran etika digital yang sering kita jumpai di masyarakat. Selanjutnya ada penjelasan mengenai konsep literasi digital yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Eva Aulia dengan NIM 123210020 akan menjelaskan sedikit mengenai konsep literasi digital. Secara sederhana, literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi, baik itu HP, komputer, internet, dan lain-lain, di mana kemampuan itu digunakan secara bijak, aman, dan bermanfaat. Dalam pelaksanaannya, literasi digital meliputi beberapa kecakapan seperti kecakapan teknis, kecakapan informasi, etika digital, keamanan digital, dan kreativitas digital. Pada anak-anak, literasi digital ini memiliki arti yang lebih sederhana, yaitu bagaimana anak-anak dapat mengenal, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Fokus literasi digital untuk anak-anak biasanya meliputi penggunaan sesuai usia, pemahaman informasi yang sederhana, etika berkomunikasi, keamanan diri, dan keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Pada anak-anak, literasi digital ini memiliki arti yang lebih sederhana, yaitu bagaimana anak-anak dapat mengenal, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Fokus literasi digital untuk anak-anak biasanya meliputi penggunaan sesuai usia, pemahaman informasi yang sederhana, etika berkomunikasi, keamanan diri, dan keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Selanjutnya yaitu komponen literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan kita untuk menggunakan teknologi digital dengan cerdas dan aman. Komponen literasi digital ini ada 7. Yang pertama, akses informasi. Akses informasi merupakan kemampuan kita untuk mencari dan menemukan informasi di internet dari berbagai sumber. Contohnya, ketika kita akan menggunakan Google Scholar dan portal jurnal online untuk mencari artikel atau jurnal atau skripsi atau buku, bukan hanya dari Wikipedia seperti itu. Yang kedua adalah memahami informasi. Ketika kita sudah mendapatkan informasi, kita harus dapat memahami dan menafsirkan informasi itu dengan benar. Contohnya ketika kita akan mendownload aplikasi, kita harus membaca ketentuan dan syarat dari aplikasi tersebut sebelum mengklik setuju. Ketiga yaitu mengevaluasi informasi. Kita harus dapat menilai apakah informasi tersebut benar, apakah informasi tersebut relevan dengan apa yang kita cari, karena tidak semua yang ada di internet itu merupakan fakta.
Yang keempat yaitu mencipta dan berpartisipasi, di mana itu merupakan kemampuan kita untuk membuat konten digital. Contohnya seperti membuat video tutorial di YouTube atau menulis artikel blog atau berdiskusi secara sehat di grup forum online. Yang kelima yaitu etika dan tanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan tata krama di dunia maya. Kita harus dapat menghormati orang lain. Ketika kita akan mengomentari postingan orang lain, kita harus menggunakan tutur kata yang baik, tidak menyebarkan hoax atau menyebarkan kebencian orang lain, dan kita harus mempunyai batasan dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya yaitu keamanan digital. Hal ini berkaitan dengan kita harus melindungi diri kita sendiri di internet, meliputi menjaga privasi, data pribadi, dan perangkat kita dari hal-hal jahat seperti hacker, virus, dan lain-lain. Ketika kita mempunyai sosial media, kita juga harus menggunakan kata sandi yang kuat dan menggunakan verifikasi 2 langkah. Yang terakhir yaitu kemampuan teknis. Hal ini merupakan kemampuan dasar kita untuk mengoperasikan perangkat seperti HP atau laptop dan menggunakan berbagai aplikasi digital, mau itu medsos, email, atau aplikasi belajar online dengan baik. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang manfaat etika digital dan manfaat literasi digital untuk anak usia dini. Untuk manfaat etika digital untuk anak usia dini ada beberapa, yaitu yang pertama mencegah perilaku negatif. Anak belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar, menyebarkan kebencian atau terlibat dalam bullying gitu di dunia digital. Yang kedua yaitu menghargai privasi. Untuk menghargai privasi itu anak memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan tidak membagikan data atau foto secara sembarangan. Yang ketiga itu ada membangun interaksi positif. Untuk membangun interaksi positif ini itu anak mendorong untuk berkomunikasi secara sopan. Yang selanjutnya yaitu adalah menghindari konten negatif. Nah, anak dapat mengidentifikasikan dan menjauh konten-konten yang berbahaya seperti pornografi atau kekerasan yang berdampak buruk pada tumbuh kembang si anak. Jadi manfaatnya itu si anak tuh dikasih tahu mana saja yang konten yang tidak boleh dipertontonkan untuk diri dia oleh orang tuanya, dikasih tahunya terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulannya etika digital ini tuh penting untuk anak usia dini karena membantu mereka menggunakan teknologi secara aman, sopan, dan bertanggung jawab serta menghindari perilaku dan konten negatif agar tumbuh menjadi pengguna digital yang beretika dan berkarakter baik. Itu untuk manfaat etika digital. Selanjutnya yaitu adalah manfaat literasi digital untuk anak usia dini. Ada beberapa manfaat literasi digital. Yang pertama, mengembangkan kognitif dan kreativitasan untuk si anak. Literasi digital membantu anak berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam menggunakan teknologi. Anak dapat mengeksplorasi berbagai informasi dan ide baru yang merangsang perkembangan otak secara kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua itu adalah memilih informasi yang kredibel. Anak belajar membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Ini tuh sangat penting ya, agar mereka tidak mudah percaya pada berita palsu atau hoaks atau informasi tanpa sumber yang jelas. Yang ketiga itu melindungi diri dari risiko daring. Nah, dengan literasi digital, anak memahami bahwa dunia maya itu seperti penipuan online, konten berbahaya atau penyalahgunaan data pribadi, sehingga mampu menjaga diri dengan lebih baik. Yang keempat itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Literasi digital ini membimbing anak untuk menggunakan teknologi secara positif, misalnya untuk belajar, berkreasi, dan berkomunikasi, bukan hanya untuk hiburan semata saja. Yang kelima itu meningkatkan interaksi sosial. Nah, anak belajar berinteraksi sosial dan menghargai orang lain di dunia digital serta memahami pentingnya etika dan berkomunikasi secara daring. Nah, jadi
Untuk kesimpulannya, literasi digital itu membantu anak usia dini menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kreatif, bertanggung jawab. Melalui literasi digital ini, anak mampu berpikir kritis, melindungi diri dan risiko dunia maya. Nah, serta menggunakan teknologi ini tuh untuk hal yang bermanfaat dan membangun interaksi sosial yang positif. Nah, itulah manfaat etika digital dan manfaat literasi digital untuk anak usia dini. Oke, baik. Saya Fatima Istiqomah akan melanjutkan materi tentang tantangan dan upaya dalam etika serta literasi digital. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam literasi dan etika digital. Di antaranya adalah yang pertama, ada aspek akses dan ketimpangan, di mana hal ini masih banyak terjadi karena keterbatasan baik dalam infrastruktur, perangkat ataupun kemampuan untuk mengakses internet karena penyebarannya yang belum merata. Yang kedua, ada kualitas literasi dan kesadaran etika. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman tentang privasi data, keamanan data, serta banyaknya hoax yang tersebar, kemudian minimnya norma etika dalam berinteraksi di dunia maya. Yang selanjutnya ada aspek regulasi dan kebijakan yang menyatakan bahwa peraturan dan hukum ternyata belum benar-benar sepenuhnya mampu mengikuti dinamika dan kecepatan perkembangan teknologi digital. Yang selanjutnya ada aspek budaya dan nilai sosial, di mana hal ini terjadi karena benturan antara nilai-nilai lokal dan nilai-nilai global yang menyebar melalui internet, serta budaya berbagi tanpa melalui verifikasi terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah upaya-upaya dalam mengatasi tantangan yang mungkin terjadi. Pertama, yaitu mengintegrasikan kurikulum literasi digital yang komprehensif ke dalam sistem pendidikan formal ataupun non-formal sesuai dengan tingkatan usianya melalui pendidikan dan pelatihan literasi digital. Selanjutnya ada pemberdayaan komunitas digital dengan memanfaatkan komunitas baik secara online ataupun offline untuk menyebarkan hal-hal positif terkait dengan praktik-praktik yang baik dan etika digital. Selanjutnya ada penguatan nilai-nilai lokal dan moral dengan menanamkan kembali nilai-nilai kearifan lokal seperti sopan santun dan kebinekaan dalam komunikasi digital. Yang selanjutnya ada pengembangan kesadaran individu dengan mendorong setiap pengguna untuk lebih kritis, reflektif, dan bertanggung jawab untuk segala konten yang disebarluaskan. Dan yang terakhir adalah membuat regulasi yang protektif namun tidak membatasi inovasi melalui dukungan kebijakan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi digital. Baiklah, dari materi yang sudah dibahas tadi dapat kita simpulkan bahwa etika dan literasi digital merupakan dua hal penting dalam menghadapi era teknologi di masa sekarang. Etika digital menekankan perilaku yang sopan, bertanggung jawab, serta menghormati privasi dan hak orang lain. Sedangkan literasi digital mencakup kemampuan untuk memahami, menggunakan, serta memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan produktif. Nah, keduanya itu berperan dalam membentuk masyarakat yang beretika, kritis, dan cerdas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.